selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Seorang teknokrat terlahir dari rezim yang terorganisir. Sejak muda dilimpahi bakat, berpendidikan mantap dan penuh tekad. Visinya melambung jauh tinggi. Penguasa memberinya tempat berekspresi. Dia menjadi yang terpilih di lapisan penting rezim yang penuh seleksi. Berkiprah dalam alih teknologi industri nasional penuh gengsi. Dia menjadi presiden di waktu yang sempit, saat bayang-bayang rezim digugat sengit. Ketika reformasi masih saja dalam transisi, apa pandangannya soal kondisi negeri terkini? Inilah Mata Najwa, Habibie hari ini. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden. Apabila cukup alat bukti tidak pidana, maka proses peradilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sosoknya lekat diingatan karena buah pikir maupun cara berucap dan mengambil tindakan. Memerintah di era transisi yang sulit, ia mampu meletakkan landasan demokrasi yang konkret. Untuk negeri ini, kita sambut Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. Sepasang mata bola, lagunya kita putar khusus untuk Presiden ketiga Baharudin Yusuf Habibie. Apa kabar Bapak? Baik, terima kasih. Sehat-sehat? Sehat. Pak Habibie, saya ingat terakhir kali saya mewawancari Bapak itu hampir 4 tahun yang lalu. Ketika itu tepat 40 hari pasca berpulangnya Ibu Ainun. Saya ingat saya wartawan pertama yang waktu itu Bapak kasih kesempatan wawancara. Saya ingat tahun itu Pak, saya bertemu dengan orang yang sangat patah hati. Masih patah hatikah Habibie hari ini? Enggak pernah saya patah hati, tapi saya kehilangan ya separuh dari jiwa saya. Tapi sekarang saya sangat meyakini bahwa Ibu Ainun selalu berada pada diri saya. Kalau saya merindukan ibu dan sedang sedih, saya kejamkan mata saya dan terbayang wajah ibu yang mengatakan, jangan sedih. Saya selalu mendampingimu dan berada di sampingmu. Itu kata-kata yang saya dengar melalui telepati atau keyakinan bahwa Ibu Ainun selalu berada dengan saya. Ini selendangnya. Itu selendang Ibu Ainun? Ya. Selalu Bapak bawa atau karena memang spesial malam karena ini malam dingin, saya pakai yang panas. Jadi saya boleh ya? Boleh Bapak. Jadi Ibu Ainun ada di tengah-tengah kita saat ini pun ya Pak, setidaknya lewat selendang ya? Ya, dalam hati saya selalu. Selalu ada. Ada beberapa keluarga yang hadir di sini. Ada Mas Ilham putra, kemudian juga ada Mas Adri, keponakan dari Pak Habibie. Saya ingin ke Mas Adri. Selain kisah cinta yang begitu menginspirasi banyak orang, ada Habibie juga duduk di samping Anda, Mas Adri. Selain kisah cinta yang sedemikian dahsyat, apalagi keistimewaan dari sosok paman Anda ini bagi keluarga besar? Oh, beliau ada panutan bagi keluarga dan juga bagi semua orang sebetulnya ya. Dan beliau selalu menjaga silaturahmi dengan semua orang. Tidak mengenal kelas, tidak mengenal standar sosial, dan selalu menghormati orang yang dituakan. Dan yang pastinya beliau selalu tidak pernah berhenti bekerja demi kemajuan bangsa Indonesia. Tidak pernah berhenti bekerja demi kemajuan bangsa. Luar biasa, perlu tepuk tangan.
Baharudin Yusuf Habibie, seorang jenius, insinyur pesawat terbang, wakil presiden, presiden ketiga Republik ini yang menjabat hanya 517 hari. Bukan untuk mengorek luka lama Pak Habibie, tapi untuk belajar dari perjalanan bangsa. Saya ingin kita menyaksikan cuplikan potongan sejarah berikut ini. Tidak pernah mendapat saudara pimpinan sidang yang positif. Saudara pimpinan sidang, interupsi sebentar. Saya mendapat informasi dari luar itu masih terjadi penembakan, dan saya minta apakah betul status mahasiswa ini representasi apa yang mahasiswa yang dari luar, ini perlu jelas. Maka pada tanggal 11 Oktober 1999 Jaksa Agung telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap kasus yang berkaitan dengan ketiga yayasan tersebut. Adapun terhadap keluarga dan kroni mantan Presiden Soeharto, apabila cukup alat bukti tindak pidana, maka proses peradilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menolak. Alhamdulillah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi Pak Habibie, bukan untuk mengorek luka, tapi untuk belajar dari perjalanan bangsa. Pada saat itu Pak Habibie berada di rumah dan menyaksikan dari televisi, betul Pak? Benar. Benar. Apa momen yang paling kuat yang diingat Pak Habibie, menyaksikan laporan pertanggungjawaban ditolak dari televisi? Ya, saya harus menerima bahwa itu suatu kenyataan. Dan sebelumnya saya telah mengumumkan bahwa saya hanya bersedia untuk dicalonkan kembali sebagai presiden jikalau pertanggungjawaban saya diterima. Kalau tidak diterima, saya persilahkan pilih orang lain. Tidak ada rasa kecewa, sedih setelah begitu banyak hal yang dilakukan selama 517 hari memimpin negeri? Tidak. Tentunya saya sedih, tapi yang menentukan kan rakyat atau wakil-wakil rakyat. Dan kalau yang mewakili itu berkeyakinan bahwa tidak wajar dipimpin oleh seorang Habibie, saya harus terima sebagai kenyataan. Dan tidak saya benarkan, terus saya berontak. Terus cerita yang enggak. Silakan. Tapi ya cuma yang lucunya, waktu saya saksikan itu bersama dengan Ibu Ainun, Ilham dan istrinya, Tariq dan istrinya. Di rumah ini Pak? Di rumah, Kuningan. Terus waktu selesai, dan saya sudah bilang sama Ibu, saya tidak bersedia dicalonkan kembali kalau pertanggungjawaban tidak diterima. Lalu waktu sudah tidak diterima, dia tanya, "Pak, kamu benar-benar tidak mau dicalonkan kembali?" Benar-benar. Ibu hanya senyum, dia berkata, "Baiklah, kamu mimpin kita sholat, karena sampai hari ini selamat." Jadi saya mimpin, dan belakang saya Ilham dan Tariq, dan di belakangnya ibu saya, ibunya Ilham dan Tariq, dan istri mereka. Dan saya sholat. Saya bersyukur dan berterima kasih bahwa selama 517 hari saya bisa melaksanakan tugas sesuai kemampuan saya. Ketika masa peralihan itu pun ada banyak keraguan yang muncul. Bahkan ada yang menganalisa keraguan itu pun muncul dari mentor Habibie ketika itu. Presiden Soeharto ketika itu pun tampaknya mengeluarkan sinyal-sinyal ragu terhadap wakilnya sendiri. Ya memang. Kita lihat cuplikannya sedikit Pak. Pidato Presiden Soeharto 19 Mei tahun 1998. Sekarang kalau tuntutan untuk mengundurkan diri bisa penuhi secara konstitusional, maka harus saya serahkan kepada Wakil Presiden.
secara konstitusional. Kemudian timbul, apakah ini juga merupakan jalan penyelesaian daripada masalah tidak akan timbul lagi. Nanti wakil presiden juga lantas harus mundur lagi. Ada keinginan agar supaya saya mundur dari kedudukan sebagai presiden. Hanya masalahnya bagi saya sebetulnya mundur dan tidaknya itu tidak menjadi masalah. Yang perlu kita perhatikan itu apakah dengan kemunduran saya itu kemudian segera keadaan ini akan bisa diatasi. Sebab bagi saya soal kedudukan presiden adalah bukan soal yang mutlak bagi saya. Terkejutkah Anda Pak Habibie ketika Presiden tampaknya seolah meragukan kemampuan wakilnya sendiri? Bukan terkejut. Saya waktu mendengar itu, saya langsung minta waktu untuk bertemu dengan Presiden. Dan saya bilang sama Presiden, saya ini hanya bisa menjadi wakil presiden dan menandatangani supaya saya terima jika dipilih dengan persyaratan. Persyaratan ialah bahwa kalau terjadi sesuatu dengan presiden, maka wakil presiden itu harus mengambil alih kepemimpinan dan melaksanakan tugas sesuai yang telah ditentukan dalam ketetapan MPR. Dan berarti kalau Bapak mengatakan saya tidak mampu, kenapa Bapak menyetujui saya menjadi wakil presiden? Itu tidak konsekuen. Jangan begitu, Pak. Saya sampaikan, karena jangan lupakan, saya dengan Pak Harto itu dekat sekali. Saya biasa kalau berdebat dengan Pak Harto bilang apa adanya. Apa komentar Pak Harto ketika Anda marah demikian? Dia ngerti saya, dia diem. Dia diem. Jangan begitu, Pak. Ada berbagai analisa Pak Habibie. Setelah Anda kemudian tidak menjadi presiden, ada banyak sekali buku yang ditulis. Terutama juga buku yang spesifik menulis soal menganalisa hubungan Presiden Soeharto dengan Presiden B.J. Habibie. Salah satu analisanya adalah ketika itu sesungguhnya Pak Harto menginginkan Pak Habibie juga ikut mundur bersama dirinya. Mungkin dia inginkan, tapi itu melanggar Undang-Undang Dasar. Karena saya menandatangani di depan wakil-wakil rakyat di MPR, disaksikan juga oleh Presiden terpilih, bahwa jika terjadi sesuatu dengan Presiden, maka saya berkewajiban untuk mengambil alih kepemimpinan dan melanjutkan kepemimpinan itu sesuai dengan keinginan rakyat yang telah ditentukan dalam ketetapan-ketetapan MPR. Itu apa gunanya saya tanda tangani? Jadi tidak mungkin. Tidak mungkin Anda ikut mundur bersama Pak Harto ketika itu. Karena tidak dibenarkan oleh undang-undang. Keraguan-keraguan yang tadi, satu pertama keraguan dari Presiden Soeharto, tapi juga banyak keraguan yang muncul dari berbagai kalangan. Waktu itu militer ragu, mahasiswa marah, banyak kalangan meragukan kemampuan B.J. Habibie untuk memimpin. Katanya B.J. Habibie itu bukan politisi, dia teknokrat yang hanya jago buat pesawat, tidak tahu apa-apa soal memimpin negeri. Ya memang orang bagi saya bisa berpendapat apa saja. Tapi yang jelas saya itu harus menyelesaikan masalah. Masalah yang saya hadapi ialah kalau saya mengambil kebijakan salah, Indonesia bisa bubar. Kenapa orang banyak menganalisa ini Pak Habibie? Karena tampaknya masih misterius hubungan antara Presiden Soeharto dengan Presiden Habibie, antara Presiden kedua dengan Presiden ketiga masih misterius hubungannya, karena sampai saat-saat terakhir pun belum harmonis dan belum pernah bertemu Pak Habibie dengan Pak Harto. Apa memang ada yang mengganjal? Saya penghabisan berbicara dengan Pak Harto pada hari ulang tahunnya, bulan Juni. Saya baru jadi presiden tanggal 20 Mei. Beliau hari ulang tahun tanggal berapa ya? 8 atau 9 Juni. 9 Juni, ya. 9 Juni. 9 Juni saya minta kepada Menhan Pangap Pak Wiranto untuk menghubungi saya dengan Pak Harto.
saya melalui telepon saya sampaikan, Pak Harto, saya butuh masukan. Pak Harto lengser, saya mau tahu data-data yang detail. Kan kalau orang timbang terima kan, kalau Anda gubernur diganti oleh orang lain, kan ada timbang terima. Walaupun upacara tidak dibacakan, tapi ada bahan-bahannya kan. Dan kita sehingga bisa belajar dari kesalahan. Ini percakapan via telepon, Pak? Via telepon. Terus dia bilang, tidak mungkin kamu ketemu dengan saya. Kenapa? Merugikan kita. Merugikan, bukan kita itu, bukan Pak Harto dan Habibie. Kita bangsa Indonesia. Karena saya kenal Pak Harto. Apa ruginya dua pemimpin saling bertemu? Ruginya, karena dia adu domba. Dia kan orang yang sangat bijaksana dan tahu lapangan. Lebih tahu dari Habibie. Dan dia mengatakan, beginilah. Kamu selesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi. Selesaikan semua. Saya tuh jadi emosional. Saya mengatakan, Pak Harto, yang benar aja dong. Saya juga manusia punya perasaan. Kenapa saya tidak bisa ketemu dengan Pak Harto? Itu dia bilang, Habibie, saya tahu kamu anak yang soleh. Kamu sholat 5 kali sehari. Saya juga. Tapi kamu harus tahu satu. Tiap kali saya soleh, saya sholat. Tiap kali saya sholat, Habibie, saya doa untuk kamu supaya kamu selamat dan sukses. Laksanakan tugasmu. Terus dia bilang, terima kasih Pak. Saya letakkan itu, saya nangis. Yang bilang saya, Ainun, lihat semua. Sempat beberapa kali ada upaya Pak Habibie untuk menemui Pak Harto, tapi itu selalu tidak terlaksana, Pak. Ya, karena saya rasa yang penghabisan waktu beliau sakit, saya ekstra datang winter dari lapangan terbang, saya langsung ke rumah sakit. Kebetulan di rumah sakit itu, di situ ada Pak Quraisy. Pak Quraisy dengan Pak Muladi mendampingi. Pak Harto tidak dalam keadaan sadar. Saya tidak diperkenan masuk. Akhirnya saya sampaikan, look, saya datang berapa juta meter dari Jerman dengan pesawat terbang dengan ibu. Keadaannya sakit, saya sendiri tidak begitu sehat, ibu apalagi. Baiklah, di belakang dinding itu berbaring Pak Harto. Hanya berapa meter? Kalau saya ngitung 1 meter juga 1 juta, sekian promil. Jadi berarti, baiklah, saya bilang sama Pak Quraisy, kita tolong doakan untuk Pak Harto. Saya dari sini, saya doakan untuk Pak Harto dengan Ainun. Tapi tidak bisa bertemu langsung? Ya, tidak bisa karena dia kan masih punya anak dan keluarganya. Keluarganya yang tidak memperbolehkan Anda menemui Pak Harto? Ya, siapa? Karena Pak Harto nggak bisa bicara. Kalau dia masih sadar, Anda yakin Pak Harto akan mau menemui Baharudin Yusuf Habibie? Saya yakin dia akan menjawab. Kalau dia tidak mau, kenapa? Kalau dia mau, dia bilang silakan masuk. Pak Habibie, seberapa sulit ketika itu menurut Bapak proses atau upaya membuktikan bahwa Habibie bukan kroni Soeharto? Atau memang Pak Habibie tidak pernah merasa perlu repot-repot membuktikan bukan kroni? Saya tidak perlu. Ada pepatah, secepat apapun kebohongan itu berlari, yang kebenaran akan melambungnya. Kenapa saya mau ribut-ribut? Dia bilang kroni apapun, I don't care.
Pak Habibie, orang-orang menyebut Anda anak emas Soeharto yang akhirnya tersingkir. Khusus Mata Najwa malam ini, saya ingin mengundang sahabat Pak Habibie yang juga memiliki kesamaan. Sama-sama anak emas yang juga tersingkir, tapi dari negeri jiran. Mata Najwa menghadirkan mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia, Dato' Anwar Ibrahim. Pak Anwar, this is a surprise. Kejutan untuk Pak Habibie. Okay. Ya. I'm a Habibie fan. Habibie fan. Pak Anwar, terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Malaysia untuk episode spesial Habibie hari ini. Silahkan duduk Pak Anwar. Pak Anwar sudah lama kenal Pak Habibie. Apa kesan Dato' Anwar terhadap sosok Baharudin Yusuf Habibie sebagai personal maupun sebagai sesama pemimpin negeri? Saya bias sebab Habibie ini saya anggap sebagai keluarga dan sangat prihatin tentang derita yang saya lalui. Semasa saya selesai operasi bebas dari penjara, Enom dan Habibie yang menjaga kami. Saya kesan sosoknya sederhana, bicaranya pintar dan panjang. tetapi tidak sebagai seorang politisi biasa. Dia bicara dari keyakinan, dari hati nurani. Dan ini saya lihat sebagai sesuatu yang unik dari seorang tokoh atau pemimpin besar. Selain sama-sama anak emas yang tersingkirkan, Pak Anwar, ada satu lagi kesamaan, tapi yang memberikan ini orang yang cukup kontroversial. Kita ingat beberapa waktu yang lalu, mantan Menteri Penerangan Malaysia, Zainuddin Maidin, dalam tulisannya di surat kabar milik UMNO, utusan Malaysia, Anda berdua disebut sama-sama pengkhianat bangsa. Masih ingat itu Pak? Itu sempat menimbulkan kehebohan. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun sempat protes keras. Berani-beraninya orang Malaysia sebut Habibie pengkhianat bangsa. Apa tanggapan Anda soal itu, Pak? Orang Malaysia ini banyak juga kategorinya. Ada yang terdidik, ada yang ini yang menyebut mantan Menteri Penerangan loh. Kurang terdidik apa? Iya, tidak semua menteri itu ada kelayakan. Baik di Malaysia, malah di sini juga. Sama Pak, sama kalau itu. Jadi memang itu sesuatu yang ketika itu tidak terlalu Anda pikir harus dipermasalahkan. Tapi Presiden SBY mempersoalkan itu. Ya, sebab ini soal dignity, soal marwah negara. Bukan saja persona Habibie, tetapi soal image Indonesia. Dan ini satu kesilapan besar. Kami juga protes di Malaysia. Kerana dan memohon kepada teman-teman di Indonesia jangan anggap seorang suara mantan Menteri Penerangan itu sebagai suara rakyat yang waras, yang kurang waras. Dato' Anwar, saya membaca tulisan Anda tentang Pak Habibie. Ada yang menarik adalah ketika Anda menulis kebijakan Presiden Habibie membebaskan tahanan politik. Anda spesifik menulis soal itu karena punya pengalaman panjang. Apa yang Anda temukan dari kebijakan itu kaitannya dengan hubungan Anda dengan Pak Habibie? Sebulan saya Azizah bersama Habibie Ainun di München setelah operasi. Saya banyak menimba pengalaman dan menanyakan soal-soal yang agak sensitif. Saya menanyakan apakah yang mendorong Pak Habibie segera membebaskan Tapol. Dia spontan jawab, ini soal hati nurani, ini soal conscience, ini soal doing what is right, dan akhirnya saya akan bertanggung jawab kepada Allah SWT. Dan ini bukan jawaban politik biasa yang saya dengar. Dan itu sebab maka justru itu kasih saya dan salute saya kepada Habibie sebagai pemimpin besar itu jauh lebih tinggi.
Jauh lebih tinggi. Itu bukan jawaban politisi. Bukan. Itu jawaban manusia yang betul-betul ya, tersentuh hatinya. Ya. Dan ini terkesan betul. Dan saya bicara sepanjang kampanye kalau di Malaysia, saya bilang itu sosoknya Habibie. Soal conscience. Kita dalam politik ini mau menimba uang, harta, tapi tidak ada conscience. Derita rakyat, tahanan, kesusahan mereka tidak memberi kesan. Dan ini parahnya sistem sebab itu. Dan dari Habibie kita dapat timba pengalaman yang luar biasa. Bicara soal tahanan politik, Pak Habibie, ada satu lagi tahanan yang juga Anda bebaskan duduk di belakang. Ada Mas Budiman Sujatmiko di tengah-tengah kita. Mas Budiman, apa komentar Anda tentang sosok yang saat ini berdiri? Selain bahwa dia membebaskan seluruh tahanan politik termasuk Budiman Sujatmiko ketika itu. Dan memang Pak Habibie membebaskan sejumlah tahanan politik amnesti. Anda sudah sempat berterima kasih langsung ketika itu? Ada tawaran bagi kami di PRD, tapi memang pada waktu itu yang kami kritik dari Pak Habibie adalah pembebasannya dilakukan secara bertahap, menyicil. Padahal yang kami inginkan pada waktu itu adalah amnesti umum bagi seluruh tahanan politik. Jadi terlepas apapun kasus politiknya. Kebetulan pada waktu menimpa kami, sejumlah teman PRD yang di bawah memang dibebaskan oleh amnesti. Tapi khusus untuk kami pimpinan-pimpinannya tidak mendapatkan amnesti. Kemudian kami mendapat tawaran di Pak Muladi, kamu bisa bebas tapi dengan gerasi, Budiman. Kira-kira begitu. Akhirnya kami bersepakat, kami menghargai bahwa ada tawaran seperti itu. Dan ini saya yakin bukan dari Pak Habibie, tapi dari orang sekelilingnya yang bagian dari rejim lama. Nanti saya cek kami langsung. memutuskan untuk menolaknya. Karena itu gerasi. Kami hanya mau keluar kalau itu amnesti. Pak Habibie, betul tidak itu? Ada orang-orang di sekeliling yang membisiki sehingga akhirnya Budiman dibebaskannya belakangan. Saya tidak peduli pada bisikan apapun, karena saya punya keyakinan dan pendapat sendiri. Soalnya begini, kalau saya mengatakan kebebasan, semua karena tahanan politik tidak berlaku di bumi Indonesia, di mana manusia merdeka dan bebas berpikir. Jadi apakah saudara mendapat gerasi, apakah mendapat amnesti? Saya rasa saya tidak terus datang. Mana? Karena saya punya masalah yang lain. Saya bukan hanya masalah Anda. Ada banyak masalah, termasuk salah satunya Pak Habibie. Saya mau masuk ke hal yang kontroversial soal referendum tim-tim. Saya tidak ingin membahas terlalu detail karena banyak sekali yang sudah membahas itu, tapi saya ingin membahas dari sisi-sisi yang lain yang belum banyak orang tahu. Salah satunya adalah kalau kita bicara referendum Timur-Timur, saya mendapat informasi Anda sempat marah sekali pada Sekjen PBB Kofi Annan ketika itu karena melanggar kesepakatan. Ia mengumumkan terlebih dahulu hasilnya sebelum ia sampaikan kepada Anda. Betul itu, Pak? Benar. Karena begini, saya sampaikan sama Dewan Keamanan dan Kofi Annan, saya akan mengirim kalau sudah diketahui siapa yang menang atau siapa yang kalah. Karena kalau yang menang pro RI, yang kalah ribut. Kalau yang menang anti RI, yang kalah ribut. Apapun terjadi akan ribut. Dan betul itu terjadi. Ya, jadi saya sudah tahu bahwa akan ribut. Untuk mencegah itu, maka saya tentukan saya akan tarik trup semua yang ada emosi, saya ganti dengan yang dari PBB. Nah, itu. Untuk hal itu saya butuh waktu 24 jam. Mereka sudah standby. Dan di dalam hal itu, saya minta kepada PBB, kalau sudah ketahui, jangan umumkan dulu. Beritahu sama saya, langsung saya ganti. Kofi Annan umumkan tanpa memberitahu. Oh, dia beritahu sama saya. Tapi dia bilang hasilnya adalah ini. Sekarang saya mengadakan press conference. Yang benar aja. Ya. Selang berapa lama sebelum press conference itu Anda tahunya Pak Habibie? Dia kan bilang waktu sama saya kok begini. Janjinya kan dia mengatakan Pak Habibie hasilnya ini. Sekarang saya akan sampaikan. Loh, itu enggak gitu janjinya. Dia pergi. Padahal saya sudah waktu itu sudah mempersiapkan. Kalau menang pidato saya bagaimana? Kalau kalah pidato saya sudah sedia. Sudah siap. Oke.
Jadi yang menyiapkan pidato juga ada. Pak Watik, Anda yang menyiapkan pidato Pak Habibie kalau menang seperti apa? Satu tim dengan Pak Watik. Ya. Jadi waktu itu saya bingung, Pak Watik, tolong disiapkan 2 konsep pidato. Gimana Pak? Oh itu tuh maksudnya. Jadi dalam hati saya, ya memang beliau itu pure gitu, tidak tahu dan tidak mengarahkan apa menang atau kalah. Siapkan 2 macam pidato. Sehingga betul-betul waktu itu sesuai dengan tugas yang diberikan pada saya menyiapkan pidato dalam 2 versi. Versi jejak pendapat dimenangkan oleh yang pro dan jejak pendapat dimenangkan oleh yang anti. Ada Ibu Dewi Fortuna Anwar juga ketika itu yang merupakan bagian dari tim Presiden Habibie. Ibu Dewi, ada yang mengatakan ketika itu Habibie mengambil keputusannya seorang diri. Militer tidak dilibatkan, kemudian menteri bahkan Menko Polhukam tidak dilibatkan sama sekali. Tidak pernah ada rapat-rapat, semuanya hanya Habibie dan orang-orang dekatnya. Betulkah itu? Ya, saya kira keliru sekali Mbak Najwa ya. Nah, waktu itu Pak Habibie saya ingat betul, karena mendapat kopinya juga, beliau menulis disposisi kepada menteri-menteri yang di bidang Polhukam. Ya tentu saja ada Menteri Polhukam, ada Menlu, ada Menhan Pangap dan yang lain-lainnya mengatakan, saya tidak ingat persis ininya kata-katanya, tapi kalau seandainya setelah sekian 28 tahun Timur Timur tidak bahagia bersama kita, ya kita bisa pisah baik-baik, tolong diskusikan begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu diambil sendiri, apalagi itu kena Dewi Fortuna membisik, waduh, kita bilang saya kira agak berlebihan karena tidak pernah ada keputusan itu. Nah, tapi kenapa biasanya di tempat-tempat yang lain itu pesawat terbang, lihat aja di Amerika, industri yang udah anjlok, di Opel juga yang anjlok, untuk mempertahankan itu di bail out, diberikan duit. Saya yang sehat yang di depan pintu mau mendapatkan FI ditikam dimatikan. Model mana itu? Saya yang sehat, yang di depan pintu mau dapat FII, ditikam, dimatikan. Model mana itu? Masih marahkah Pak Habibie sekarang melihat apa yang dulu diperjuangkan begitu banyak anak bangsa, kini sepertinya sia-sia? Saya tidak marah, kecewa. Tapi saya tidak mau mengeluarkan waktu dan tenaga saya untuk mengeluh dan menyalahkan siapa saja sehingga ini tidak terjadi. Saya harus lihat dari sudut positifnya. Jangan lupa ya, saya membuat industri strategis itu bukan ide saya. Ide bangsa Indonesia yang dicetuskan oleh Bung Karno. Saya itu diindoktrinasi. Waktu pesawat terbang itu terbang, saya plong. Karena indoktrinasi yang saya yakin saya harus laksanakan itu telah saya berikan kepada bangsa ini. Saya mulai dengan 20 orang. Waktu saya jadi Wapres harus saya serahkan industri strategis 48.000 orang dengan turnover 10 billion US dollar. Nah sekarang, dan bukan itu saja, saya sudah menandatangani kontrak untuk mengadakan di Alabama, di mobil. Saya buat assembly line dari N250. Dan saya buat di Stuttgart assembly line dari N250. Dan ini sudah 80% FAA certified, sudah terbang. Tiba-tiba suruh berhenti. Yang benar aja dong. Nah, sekarang yang suruh berhenti Pak Harto ketika itu, Pak Habibie. Bukan. Pak Harto yang menandatangani kerjasama
dengan IMF. Dia tanda tangani. Yang sekitar Pak Harto yang menasihati bukan Menteri Stek dan Ketua BPS. Saya tidak sama sekali diikut sertakan. Anda tidak tahu sampai detik-detik terakhir pun tidak tahu bahwa... Saya tidak pernah lihat itu. Tidak diikut sertakan. Saya hanya dapat surprise. Nah di dalam hal itu waktu ditentukan ini harus berhenti. Pendanaan gampang. Dia hanya pendanaan berhenti. Saya bilang gimana? Saya dapat dana dari pemilih yang 100% dimiliki oleh rakyat, oleh pemerintah. Dalam negeri? Ya jelas dong. Nak pinjaman dari dua. Saya dapat dari situ. Nah sekarang suruh berhenti. Alasannya utang-utang kita banyak. Utang mana? Utang swasta. Bukan utang badan usaha milik negara. Dihentikan, yang mengambil alih, dia bubarkan. Yang bersangkutan pernah datang sama saya mengatakan yang melaksanakan itu adalah IMF yang perintahkan. Kalau IMF datang kemari, dia mengatakan dia mau bantu, tapi saya harus matikan itu perusahaan-perusahaan. Saya tendang keluar itu IMF. Maafkan ya, bukan saya arogan. Pak Habibie, tapi ketika Bapak menjadi presiden pun itu tidak Bapak cabut lagi, Bapak biarkan saja industri itu ditutup, padahal ada kekuasaan tertinggi seorang Baharudin Yusuf Habibie. Itu yang mereka nantikan. Kalau andai kata saya laksanakan itu, he's only an airplane maker, he can never make Indonesia. Dia itu yang mereka isunya yang tunggu. Saya akan menghadapi inflasi tinggi, suku bunga tinggi, nilai rupiah anjlok hanya 20% dari nilainya. Yang tadi hanya sudah melampaui 16.000 mau ke 20.000. Negara tetangga, saya sebut aja namanya Lee Kuan Yew, dia mengatakan apa? Kalau Habib pakai, akan melampaui 20.000. Orang antre, makanan kurang, PHK banyak. Itu kan lebih penting dari pesawat terbang itu. Saya dahulukan ini dulu. Jadi saya ngalah untuk menang. Yang menang itu siapa? Rakyat. Anda mengalah pada cita-cita besar dan juga visi besar. Padahal begitu banyak waktu yang Anda curahkan untuk cita-cita besar ini, Pak Habibie. Waktu yang seharusnya bisa untuk anak-anak Mas Ilham, juga untuk Ibu Ainun. Tapi Anda rela menghabiskan begitu banyak waktu yang akhirnya kemudian menjadi sia-sia. Bagi saya tidak sia-sia. Karena pesawat terbang itu tanggal 10 Agustus tahun 95. Mengenang 50 tahun Indonesia merdeka, kita membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita sama seperti orang Jerman dan yang lain bisa juga membuat pesawat terbang komersial. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa episode spesial Habibie hari ini. Pak Habibie, kita bicara demokrasi hari ini dari kacamata Habibie hari ini. Partai politik Pak Habibie yang diharapkan bisa menjadi salah satu instrumen demokrasi yang matang. Dalam praktiknya kita lihat seringkali mengecewakan. Dinasti partai, kemudian pengurus yang bolak-balik dipanggil KPK, kemudian berbagai hal yang rasanya malu kalau kita mendengar tingkah laku politisi. Mohon maaf kepada para politisi yang hadir malam ini, tetapi itulah kenyataannya Pak Habibie. Dan kemudian orang mengatakan, itu kan tanggung jawab Habibie. Ketika itu ia yang membuka keran reformasi termasuk undang-undang partai politik. Melihat sekarang, apakah memang resiko itu sudah diperhitungkan? Memang sudah sampai waktunya kita harus mengambil kebijaksanaan dan memberikan kebebasan kepada anak cucu kita. Termasuk untuk berpolitik. Termasuk untuk tapi jangan hanya politik. Siapa yang kerja? Karena Anda berpolitik, yang bayar itu rakyat. Rakyat yang bekerja, yang membayar pajak, perusahaan-perusahaan yang bekerja dari pemasukan dari sumber daya alam.
Jadi wajar kalau sekarang orang marah kepada partai politik atau pengurus partai yang kemudian mengkhianati uang kita yang sudah kita bayarkan untuk mereka? Wajar. Kalau partainya sudah dipilih, rakyat dipersilahkan memilih seseorang yang menurut penilaian rakyat itu berdasarkan prestasinya. Karena itu penting kita buat kriteria yang siapa yang diperkenankan dicalonkan menjadi pemimpin bangsa ini untuk pembangunan. Nanti kalau dia dipenuhi dan rakyat memilih si A menjadi akan memimpin itu, maka A itu kita namakan presiden. Dia mendapatkan kepercayaan langsung dari rakyat untuk memimpin. Nah, sekarang dia harus jangan eksklusif, inklusif. Berarti dia sekarang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Karena rakyat itu rame-rame memilihnya. Jangan langsung dia memimpin suatu partai dan partainya itu yang misalnya hanya dipilih setengahnya, dia dapat 30%, saya sebut aja. Sedangkan yang dipilih jadi presiden itu mendapat 60%. Nah sekarang si partainya itu bertingkah laku seakan-akan dia dapat 60%. Tidak benar itu. Tidak benar. Partai penguasa maksudnya, Pak? Partai manapun. Saya bilang, saya tidak sebut nama. Jangan, makanya saya pancing tadi. Ya, saya tidak dibenarkan untuk memihak. Ya. Pak Habibie, kalau tadi saya ingin mengulang pertanyaan saya. Anda mendukung capres independen, Pak Habibie, karena sudah jelas banyak, jelas mendukung. Ya. Tidak perlu dukungan partai di parlemen, tidak perlu kekuatan yang cukup supaya tidak diganggu-ganggu di parlemen, itu tidak perlu. Tidak bisa memerintah, Pak, kalau tidak ada dukungan di parlemen. Diganggu-ganggu terus. Look, waktu saya mengambil alih dari Pak Harto, keadaannya chaos, kacau. Saya diberikan sangu oleh Pak Harto. Tahu apa? 87% kursi di DPR dan MPR saya miliki. Saya diberikan sangu itu. Apa yang saya buat? Saya yang ketua dari keluarga besar Golkar yang memiliki 87% suara. Saya keluar dari Golkar. Bapak tidak menjabat? Tidak. Jadi, saya mengatakan, maafkan, saya jadikan pertama Golkar itu waktu hanya golongan karya, saya jadikan partai politik. Jadi, dan setelah saya jadikan partai politik, itu namanya ketua harian keluarga besar Golkar, saya bubarkan. Saya sendiri yang sebagai wakil ketua Dewan Pembina Golkar, itu sistem saya bubarkan. Saya serahkan sama mereka susunan sebagai partai. Dan saya minta permisi, saya tidak bertanggung jawab terhadap Golkar, saya bertanggung jawab terhadap bangsa Indonesia. Jadi Presiden Habibie ketika itu menolak dengan tegas rangkap jabatan. Presiden Habibie melepas semua. Saya menolak. Jabatan bukan struktural. hanya untuk saya. Semua orang. Saya sampaikan. Semua pimpinan dari partai, termasuk Golkar, tidak boleh duduk di kabinet. Pak Akbar minta diri mundur sebagai Mensesnek. Dia memilih menjadi ketua, karena dipilih menjadi ketua partai Golkar. Yang lain juga, Hamzah Has mundur, tidak boleh. Kalau sekarang terbalik tuh, Pak. Karena itu kita dapat vortex. Kalau sekarang menjabat presiden dulu, baru jadi ketua partai, Pak. Ada mau komentar soal itu, Pak Habibie? Komentar, menurut saya salah itu. Wrong. Saya ingin minta komentar Pak Akbar Tanjung. Apa yang dulu membedakan? Kenapa dulu zaman Habibie ketika baru saja masuk era transisi reformasi, baru saja reformasi dilakukan?
Tapi tampaknya etika politiknya lebih jelas ya. Menjadi menteri, menjadi presiden, ya tidak ada ambil-ambil jabatan di partai. Kalau sekarang kenapa berbalik 360 derajat ya Pak Akbar? Ya itu tergantung pemimpin, tergantung presidennya. Jadi betul-betul itu tergantung kalau ya. presidennya Pak Habibie ya tentu beda dengan yang sekarang. Pasti melanjutkan apa yang telah dirintis oleh beliau. Waktu itu saya juga marah ke Pak Habibie. Pak Habibie, saya ini kan ketua umum Golkar. Sekarang kok Pak Habibie ngambil putuskan tidak boleh pegawai negeri sipil menjadi pengurus partai. Pak Habibie tahu nggak? 80% pengurus Golkar itu pegawai negeri. Bayangkan Pak Habibie, kalau nanti dia tidak boleh, di mana pengurus Golkar? Ya kamu cari sendirilah. Baik. Pak Habibie, tadi Anda katakan mendukung capres independen. Saya tahu yang tepuk tangan paling keras itu orang yang sejak dulu mendukung itu. Ada Fajrul Rahman di sini yang sejak dulu selalu mau jadi presiden lewat cara independen. Oke, Nana, terima kasih sebenarnya atas dukungan Pak Habibie itu. Lalu kemudian kami masuk ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008, Pak Habibie. Dan alhamdulillah setelah bersidang selama 6 bulan, kami dikalahkan. Tapi kami terus memperjuangkannya sampai hari ini. Dan sekarang melalui jalan berputar. Sekarang kami masuk dulu melalui pemilu serentak. Dan alhamdulillah 23 Januari kemarin kami menang. Tetapi sayang harus dijalankan pada tahun 2019. Dengan pemilu serentak, berarti cita-cita Pak Habibie juga salah satunya adalah di mana partai tampaknya tidak perlu lagi presidensial threshold. Berarti siapa saja yang ada di bumi Indonesia, apa dia anggota partai atau tidak, kalau dia memenuhi syarat, silakan mencalonkan diri sebagai presiden. Syarat ini yang harus dibuat. Tapi kita harus tahu bahwa syarat itu yang dibuat oleh DPR. Mungkin harus diadakan sidang paripurna DPR dengan DPD bersatu dan menyusun kriteria-kriteria. Itu harus mulai dipikirkan. Mulai dipikirkan. Ya. Jadi apa yang kalau misalnya nanti diputuskan tahun 2019 harus dilaksanakan pemilihan presiden secara serentak. Itu belum sempurna. Dia punya solution. Solution ialah bahwa presiden yang dipilih itu harus memenuhi kriteria yang disusun oleh sidang paripurna DPD dan DPR bersama. Apa itu dinamakan MPR? I don't know. Terserah. Yang jelas tetapi kriteria yang jelas itu kriteria perlu. Okay. Dan sehingga dari kriteria itu, karena itu saya sampaikan, yang memimpin bangsa kita bukan selebritis. Tapi yang memimpin bangsa kita harus problem solver. Baik, Pak Habibie, professional problem solver, bukan selebritis. Bukan. Ini pemimpin selebriti bukan, Pak? Tidak. Saya tidak kenal. Tidak kenal Rhoma Irama. Enggak. Rasanya cuma Pak Habibie yang tidak kenal Rhoma Irama. Saya ingin minta izin Pak Habibie. Saya ingin menguji kejeniusan seorang Habibie. Apa pendapat spontan? Sudah banyak orang yang bilang mau jadi presiden. Ada yang sudah deklarasi, ada yang belum, masih malu-malu, tetapi sudah kelihatan maunya, Pak. Di tumpukan saya di atas meja ini ada tumpukan foto Pak Habibie. Satu kata saja Pak, apa yang spontan terlihat ketika spontan terpikir? Ketika saya singtap dulu. Oke. Ketika melihat tidak. Ini tidak Pak, tidak bahaya, spontan saja terpikir. Bukan spontan, tapi orang mengatakan, oh Habibie udah bilang kamu nggak boleh. Tidak Pak, apa? Saya yakin Pak Habibie bisa. Apa yang spontan terlihat ketika melihat ini Pak Habibie? Spontan. Di atas 60, kriteria saya harus 40 sampai 60. Kalau yang ini? Bisa, karena berada di antara 40 dan 60. Bisa.
Kalau sosok yang ini? Kriteria saya berada antara 40 dan 60. Harus yang spontan, kalau tadi berturut-turut itu tidak spontan. Spontan? Berturut-turut tidak spontan. Kalau yang ini Pak Habibie? Harus antara 40 dan 60. Tapi yang ini saya ingat Pak Akbar 67 ya Pak Ical? 67. Tadi berapa Pak? 40 sampai? 40 sampai 60. Mohon maaf ya Pak Akbar. Kalau yang ini Pak? Sama. 40 dan 60. Saya tidak tahu umurnya berapa. 67 juga? Hah? 67 juga? Ya. Apakah itu satu-satunya kriteria? Bukan. Kenapa? Itu, apa pentingnya harus 40-60 Pak? Kita tahu dalam perjuangan bangsa Indonesia yang modern ada 3 generasi yang kita kenal. Generasi angkatan 45 yang hanya mengenal merdeka atau mati. Tidak ada kompromis. Dia lahirkan Pancasila, Undang-Undang Dasar. Dia perjuangkan, dia merebut semua sehingga kita merdeka. Jiwanya itu kita harus pelihara. Ada yang namanya generasi peralihan. Itu definisi generasi peralihan. Ada suatu generasi yang pernah bekerja erat dengan angkatan 45. Tapi juga pernah bekerja erat dengan generasi penerus. Generasi 45 sudah tiada lagi. Ada beberapa di atas 90, atas 85, forget it. Generasi peralihan sedang di depan pintu. Pak Habibie termasuk di dalamnya. Yang di atas 60, saya masih masukkan generasi peralihan. Karena mereka adalah pernah bekerja sama dengan 45 dan generasi penerus. Oke. Jadi berarti mereka harus dalam hal ini rela menyerahkan kepemimpinan kepada generasi penerus. Dan generasi penerus itu kriterianya 40 sampai 60. Saya sekalian cek produser dulu. Kriteria yang lain mengenai detail itu saya serahkan dibicarakan di DPR dan DPD. Sesuai janji tadi saya mau mengklirkan supaya tidak salah. Pak Wiranto 66 tahun Pak. Kemudian Pak Jokowi 52 tahun. Pak Prabowo 62 tahun. Pak Ical seperti yang tadi saya sudah hafal 67 tahun. Kemudian Rhoma Irama. Ini pemimpin selebriti bukan Pak? Tidak. Saya tidak kenal. Tidak kenal Rhoma Irama. Enggak. Rasanya cuma Pak Habibie yang tidak kenal Rhoma Irama. Ya, saya tidak kenal karena saya nggak tahu siapa dia dan tidak tahu mainnya apa. Yang Pak Habibie kenal cuma Reza dan BCL ya Pak? Saya kenal Reza, BCL, terus si siapa aja, Tengku Wisnu, dan yang satu yang main Fitri, Sherin. Karena ini saya tahu dari Cinta Fitri, dan saya ikut dengan dibahas selalu oleh Ibu Ainun turun nonton. Jadi saya tahu, yang lain tidak kenal. Jadi Rhoma Irama tidak kenal. Baik, bicara soal pemimpin muda yang kriterianya 40 sampai 60 Pak Habibie. Ada juga saat ini yang berada di tengah audiens, ada Mas Anies Baswedan. Mas Anies, apa hal yang Anda pelajari dari sosok presiden ketiga kita, Baharudin Yusuf Habibie? Pak Habibie ini menjadi pemimpin di era transisi. Dan kalau kita lihat di banyak tempat di dunia, tidak banyak orang yang memimpin era transisi dan bisa menempatkan dirinya sebagai negarawan. Banyak yang dalam era transisi menyiapkan sistem yang memungkinkan dia berkuasa terus-menerus. Pak Habibie justru mendorong kita untuk melihat ini contoh ketika kesempatan itu ada untuk membentuk
sistem yang menguntungkan, dia justru membuat sistem yang baik untuk semua. Ini contoh luar biasa. Lalu sesudah itu, Habibie dalam waktu 517 hari era kepemimpinan itu menerbitkan lebih dari 57 undang-undang, 1 perpu. Ini adalah prestasi politik yang paling produktif di dalam kepemimpinan kita. Dan lalu itu semua fantastis, dilakukan dengan semangat kenegarawanan, diakhiri ketika beliau selesai menjadi presiden, beliau memberikan teladan yang luar biasa. Beliau tidak turut campur pada siapapun yang meneruskan. Dia mengambil sikap sebagai negarawan total, menyaksikan, memberi nasihat, tetapi tidak ikut campur lagi di dalam politik, tidak ngerepoti penerusnya. Dan Pak Habibie mengambil posisi saya sebagai senior citizen yang terhormat di Indonesia. Itu pelajaran dari Habibie. Jadi Mas Anies, itu pesannya untuk presiden yang saat ini sedang memimpin, habis turun, pensiun saja, tidak usah urus-urus politik, begitu ya maksudnya? Itu pesannya? Ya, buat semua presiden, termasuk yang sekarang. Harus pensiun dan tidak usah urus politik. Pak Habibie, untuk menutup, saya teringat sumpah Pak Habibie yang begitu menggetarkan dada. Kalau boleh saya minta Pak Habibie membacakan lagi sumpah itu untuk audiens yang ada di sini dan juga pemirsa Mata Najwa. Oke. Sumpahku terlentang, jatuh, perih, kesal. Ibu Pertiwi, engkau pegangan janji pusaka dan sakti, tanah tumpah darahku, makmur dan suci. Hancur badan, tetap berjalan, jiwa besar dan suci membawa aku padamu Indonesia makmur dan suci. Baharudin Yusuf Habibie, kita berikan sambutan yang luar biasa. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari